apa ya, kualitas bajanya, kualitas grupnya, organ-organnya itu terbentuk sedemikian rupa, ya, sehingga itu berbeda dengan anak-anak yang sehat. Ya, bedanya di mana? Assemblingnya dengan kata lain, mohon maaf, itu lebih rapuh, ya, lebih rapuh. Kenapa? Karena dengan assembling yang dibikin selama kurang gizi ini, badan itu menjadi rapuh sehingga mudah lebih dini kena diabetes, lebih dini kena sakit jantung, lebih dini kena hipertensi. Penyakit tidak menular. Ya, justru penyakit yang tidak menular. Ya, penyakit-penyakit yang lebih serius. Apa namanya? Biaya untuk berobat jadi lebih mahal. Gitu? Ya, kalau tadi di awal itu lebih mudah kena sakit infeksi terutama, obatnya lebih mudah. Tapi ini jangka panjangnya, waduh, ini baru umur 25 ya sudah kena diabetes, sudah baru umur 25 sudah hipertensi, sudah 25 udah stroke, waduh, itu kan luar biasa. Ya, jangan lupa, ya, anak-anak yang stunted itu rentan sekali ya mengalami obesitas. Ya, obesitas ini kalau dulu kecilnya itu susah banget itu gemuk gitu. Tinggi, sekarang kalau besar ya dengan makanan jumlah yang sama dia melar gitu ya. Melar bukan ke atas, iya, tapi ke samping, ke samping gitu ya. Nah, itu embrio dari hampir semua penyakit kronis atau penyakit tidak menular. Kalau sudah obes itu akan jadi embrio dari hampir semua penyakit kronis. Orang obes mudah diabetes. Orang obes mudah hipertensi, orang obes gampang fraktur, orang obes gampang kena sakit jantung. Nah, dari situlah kelihatan bahwa jangka panjangnya tidak kalah serius, tapi lebih serius lagi. Ya, dan lebih penting lagi ialah jangka panjang yang, mohon maaf, dari sisi produktivitas lebih rendah. Ada satu penelitian namanya di Guatemala, di Amerika Latin sana, yang mengikuti anak-anak dari sejak lahir diikuti terus, gitu ya, sampai anak itu dewasa, berkeluarga, ya, dewasa tua gitu, produktif, mestinya umur produktif gitu, diikuti terus. Lalu dibedakan, ya, ini orang ini dulu awalnya tidak stunting alias sehat, ya, ini stunting ringan, ini stunting berat, ya, terus dibedakan, terus gitu, diikuti terus. Salah satunya apa yang diikuti adalah income per kapita, diikuti terus. Apa yang terjadi? Ya, anak-anak yang dulu punya riwayat nih, punya riwayat ketika kecil itu menderita stunting, terutama stunting serius, ya, severe stunting, itu punya income per kapita 25% lebih rendah dibandingkan anak-anak yang dulu nggak punya riwayat stunting. Pendek kata, ketika yang normal itu income per kapitanya 4.000 US dollar, ini hanya kurang lebih 2.900 US dollar ya pada anak-anak yang stunting. Maknanya apa? Maknanya ada defisit kurang lebih 1.000 dolar lebih rendah atau kurang lebih 25% dari rata-rata orang-orang yang normal waktu kecil. Waktu kecil nggak menderita stunting gitu. Itulah jangka panjangnya. Dan ini menjadi concern kita, concern seluruh bangsa-bangsa di dunia. Ya, karena apa? Karena dengan adanya kurang lebih 30% atau 37% prevalensi stunting Indonesia, itu Indonesia akan mengalami kerugian tiap tahunnya kurang lebih 300 triliun yang berkaitan dengan prevalensi stunting ini per tahun. Itu artinya dampak ekonominya secara nasional juga besar sekali. Nah, Prof, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan? Mungkin untuk ibunya sendiri ya, bagaimana biar nanti bayinya tidak stunting ini seperti apa nih, Prof? Ya, baik. Jadi kalau tadi lihat kan penyebabnya ada dua nih, terutama paling pokok sakit atau kurang gizi. Ya, makannya kurang, ya. Asupan zat gizinya itu kurang. Maka ibu-ibu ini terutama ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu yang mengasuh anak-anak ini penting sekali memperhatikan itu.
Jadi anak-anak itu ya mestinya harus dijaga dari awal, ya dari awal sekali, bukan dari SD anak. Harusnya malah sejak mau nikah nih ceritanya. Sejak mau nikah, sebelum nikah itu. Oh harus begitu ya? Iya, jadi sejak mau nikah, pastikan sebelum nikah itu sehat. Iya. Pastikan sebelum nikah itu nggak kurang gizi itu. Nah ini ada problem nih, ada problem. Umumnya itu pasangan yang mau menikah atau pengantin anyar itu umumnya itu kurang gizi. Ada berapa? Sampai dengan 25%. Itu karena apa? Karena ibu-ibu, calon ibu nih terutama, kalau mau sebelum manten kan suka merampingkan badannya. Iya, karena mohon maaf itu calonnya itu nggak suka kalau pasangannya apa itu gede, gitu. Mesti pasangannya lebih suka yang langsing. Tapi ini masalah ini, karena apa? Itu tadi jumlahnya cukup besar ini, ya anak-anak, terutama yang putri ini, ya. Padahal ini yang putri yang pegang peranan penting, ya. Remaja putri ini ketika mau jadi manten banyak sekali yang mohon maaf itu kurang gizi, ya. Mueknya. Nah, itu saya punya angkanya semua. Ini data real, saya punya data penelitian yang banyak kayak gitu, ya. Nah, banyak yang punya pandangan, ya. Kalau mau jadi manten pokoknya dirampingkan dulu itu. Nanti kalau sudah jadi manten apalagi sudah punya anak beda itu cerita, mau gembrot lah rapopo wis ento ini. Gampang aja. Tapi sebelum ento ini supaya atraktif ini, supaya dilangsingkan diet. Nah, itu malah nggak boleh begitu ya Prof ya. Bukannya nggak boleh, tapi itu nggak baik. Ya, tidak dianjurkan. Harusnya ya tetap well nourished namanya. Sehat, gizi cukup gitu. Jangan sampai kurang gizi, KEK, mengalami chronic energy malnutrition. Ya, kurang energi kronis gitu. Artinya jangan memang sampai. Tadi diperlukan bukan hanya pas ketika hamil, tapi jauh sebelum dia memutuskan untuk menikah, begitu juga namanya ya, sebelum menikah itu disiapkan dulu. Nanti kalau dia punya modal sebelum menikah, well nourished, ini cukup gizi. Nanti itu kandungan yang nanti akan ada dalam kandungan, ya janin, itu akan jadi janin yang sehat. Sebab apa? Janin itu kan nggak bisa makan sendiri, sangat tergantung dari status gizi ibunya. Gitu. Nah, selama di dalam kandungan itu sangat dependent, sangat tergantung dari status gizi ibunya dan apa yang dimakan oleh ibunya. Makanya penting sekali ya dari awal sebelum nikah pastikan ibu itu melek soal itu, tahu pentingnya gizi, tahu caranya mengasuh janin ya dari kandungan sampai nanti, terutama sampai umur 2 tahun setelah lahir harusnya tahu. Nah, ini penting sekali bagi calon-calon ibu. Ya, kemudian apa? Kemudian tentunya selama hamil juga harus namanya ada pengasuhan yang bagus gitu ya. Mesti harus kecuali imunisasi penting, ya ibu hamil harus imunisasi, ya enggak, supaya enggak mudah sakit juga, punya kekebalan imunitas yang lebih tinggi, ya. Kemudian juga makanan yang memadai jumlahnya, kualitasnya, ya juga jangan sampai kurang, terutama ya untuk zat tertentu, zat gizi tertentu, ya. Yang paling pokok ada energi, ada protein, ada lemak, ada yang tidak kalah pentingnya adalah vitamin, mineral, terutama yang lebih penting lagi di antara mineral adalah namanya iron atau zat besi. Ya, itu penting sekali supaya ibu-ibu enggak sampai selama hamil itu kok ibu kok udah hamil anemi lagi, enggak cuma anemi, wah kurang gizi lagi, ya sudah ramping, anemi lagi. Wah nanti anaknya kalau lahir, kalau dia lahirnya nggak mati, karena prematur, ya, karena orang-orang kayak gini bayinya juga mudah prematur, risiko tinggi untuk prematur. Nah ini kalau dia hidup, ya dia akan lahir dengan bayi namanya dengan berat badan lahir rendah, ya, kurang dari 2.500 ketika lahir, kurang dari 2.500 gram, ya 2,5 kilo, kurang dari itu. Kalau ibunya selama hamil itu kurang gizi, ya, nah makanya itu harus dijaga, ya, agar supaya ini mendapatkan masukan, asuhan yang bagus tentunya, lalu
yang namanya ANC, antenatal care. Harus datang ke posyandu, harus datang ke puskesmas, rajin. Ya, dulu minimal 4 kali, sekarang malah 7 kali. Ya, harus datang, diperiksakan. Ya, sehat apa enggak sehat, ada masalah apa enggak ada masalah, ya, supaya lebih dini diketahui. Kalau lebih dini diketahui, wah ini kok berat badannya ibu kok kurang, ya normalnya itu kalau orang hamil itu minimal ada pertambahan 12,5 kilo selama hamil berat badannya. Loh ini sudah mau masuk sudah trimester 3 kok ini baru tambah 2 kilo atau 3 kilo, ada something wrong nih di dalam ibu. Nah kalau dia sering ANC lalu ketahuan oleh petugas kesehatan, lalu dia akan dapatkan nasihat, advice yang tepat untuk memperbaiki. Begitu juga kalau ada anemi langsung ketahuan, lalu diperbaiki dan seterusnya. Pendek kata harus menepati jadwal ANC, asupan gizinya dipenuhi, ya, asupan gizinya dipenuhi gitu, jangan mudah sakit, ya, terus sampai nanti melahirkan, ya. Dan jauh sebelum melahirkan juga sudah harus berpikir nih, gimana besok itu kalau begitu lahir anaknya saya tidak mau dialihkan menjadi anak sapi, nah, gitu harusnya. Itu penting. Jadi jauh sebelum bincang-bincang itu melahirkan, harusnya seorang ibu ini sudah di awal di trimester pertama sudah komunikasi sama suami. Pak, besok ini kalau anaknya lahir, saya maunya itu saya susuin sendiri. Kasih. Dan itu harus 6 bulan, eksklusif 6 bulan, ASI saja 6 bulan. Seawal mungkin minimal sampai 6 bulan. Tapi harus direncanakan dari awal. Ya, sering kali ibu ini gagal memberikan ASI eksklusif. Kenapa? Karena tidak didasari pemahaman yang benar dari awal, terlambat. Ya, komunikasi dengan suaminya juga terlambat, gitu. Tidak pernah bermusyawarah, tidak saling berbagi tentang rencana ke depan pengasuhan anaknya. Tiba-tiba, mohon maaf, kan ada juga. Ya, ini kayak gini, terutama unwanted pregnancy, ya, kehamilan yang tidak diinginkan ini kan. Ini kan jumlahnya banyak nih, wes pokoknya sing penting main, wah jadi kaget, wah dia pakai gitu, ya, lahir malah wes dibuang, ono sing dibuang, astagfirullahaladzim, kan itu ada unwanted pregnancy, begitu lahir malah ditaruh di jalan lah, di mana lah, ditelantarkan, ya agak mending, pokoknya dititipkan orang, enggak tahu mau gimana, ya